Jadi, seperti harapan kita semua di tahun baru, kita mulai lagi yang baru. Aku pun mulai baru lagi nih hari ini training pertama kali lagi ketemu teman-teman lagi. Jadi rasanya kayak anak baru ya, Bo. Jadi kayak anak baru lagi nih. Jadi kayak apa namanya? Setelah 5 bulan lamanya berkutat dengan menyusui, ya kan, mengurus bayi. Sekarang pol lagi kita kayak semangat lagi bener-bener langsung gaspol gitu kan. Jadi aku yakin teman-teman juga ya mungkin sama nih di sini ada yang baru juga mungkin baru pernah ikutan training sekali atau baru menjadi eh, apa brand partner Oriflame ya. Jadi kita sama-sama memulai sesuatu yang baru. Bahkan teman-teman yang lama di sini pun akan belajar sesuatu yang baru hari ini. Jadi harapannya di tahun baru semangat baru, kita mulai dengan harapan-harapan yang baru ya, dan pastinya ditemani juga dengan produk-produk yang makin kece, makin keren dari Oriflame, termasuk di Januari ini produk-produk baru yang kece-kece banget. Nah, jadi seperti judulnya New Year New Glow from Skin to Sand, karena pasti udah nebak nih. Udah pada tahu pasti karena produknya memang literally apa dari mulai skincare sampai ke parfum ya, sampai ke aroma semua ada di bulan ini. Siapa yang udah nyobain New Optimals dengan wajah barunya? Siapa yang udah cobain? Mami Riani, Happy New Year, Kavon. Baby Mika lucu banget, thank you. Udah coba Kak Hana, enak bagus. Yes. Jujur aku belum coba, belum sempat cobain, masih pakai Novage banget. Tapi aku juga nggak sabar nyobain yang baru. Face washnya tapi udah cobain emang enak banget. Sunscreennya udah no wonder ya, udah pasti enak banget. Dia tuh berganti wajah dari yang orange dulu. Dan setuju nggak sih? Kan lebih keren ya yang sekarang ya. Lebih modern gitu, lebih muda gitu ya. Optimals yang sekarang tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat training nih dari Mbak Astrid di bulan lalu tentang Hydra Radiance, sekarang keluar lagi New Optimals yang baru. Tapi mungkin aku akan recap sedikit ya teman-teman ya, recap sedikit lagi kenapa sih Optimals nih ganti wajah gitu. Kenapa Optimals berubah wajahnya dari yang sebelumnya ya, bukan hanya wajahnya malah sampai ke formula-formulanya gitu kan, sampai menjadi keren banget sekarang dan lebih minimalis lagi. Karena ini teman-teman, sekarang ini trennya gitu ya di 2025 ya, karena kan Oriflame selalu mencoba mengikuti tren juga kan ya, kita pastinya nggak mau ketinggalan zaman, kita selalu update dalam formulasi terkini gitu, dari sains terkini sampai ke tren yang saat ini juga gitu. Nah, di tahun 2025 itu jelas banget trennya tuh masih skin minimalism. Jadi masih less is more. Alias udah nggak mau tuh orang ribet-ribet pakai berlapis-lapis. Kebayang nggak sih udah mau tidur ya, udah capek. Apalagi yang tinggal di Jakarta mungkin macet-macetan gitu ya. Terus pulang kantor harus 5 step lagi gitu. Kan makin lelah ya rasanya ya menjadi konsisten merawat kulit ini. Nah, makanya memang less is more, produk-produk yang simple itu tuh lebih diminati gitu di tahun ini tuh masih jadi tren gitu. Nah, makanya kita juga ikutan, of course ya kan. Dan selain less is more, kita juga fokus ngeliat tren di skincare tuh sekarang yang diminati di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu sangat kuat di dua area utama, yaitu skin barrier and microbiome. Setuju nggak teman-teman? Berapa banyak teman-teman sering dengar produk-produk skincare tuh itu tuh ngomongin skin barrier mulu, mikrobiom mulu gitu. Mungkin kalau yang pernah ke apa festival besar gitu ya kayak JXB misalnya gitu, Jakarta X Beauty, juga bisa ngeliat tuh kayak pertempuran brand lokal tuh ngomongin tentang skin barrier gitu ya, dan juga mikrobiom. Karena itu trennya tuh emang secara dunia gitu, bukan cuma di Indonesia. Itu banyak apa lagi fokus banget ngomongin dua itu gitu. Plus rutinitas skin rutin yang kayak tadi kita bilang udah nggak mau ribet-ribet. Karena yang penting tuh skincare adalah konsisten, ya nggak? Kalau misalnya panjang-panjang hasil bagus tapi kita jarang makainya, itu juga kulit kita akan balik lagi gitu loh. Jadi skincare is about consistency juga
sorry, konsisten juga gitu. Jadi yang penting kita tuh rajin, bikin kita rajin terus. Makanya lah dibilang tadi less is more gitu kan. Kalau misalnya lebih simple, lebih praktis, pasti kita juga jadi lebih rajin, lebih konsisten. Dan kalau kita nggak pakai yang macem-macem gitu ya, yang kayak oh ingredients nyoba macem-macem, itu juga bikin skin barrier kita tuh jauh lebih aman gitu loh. Kemungkinan lebih kecil untuk mengganggu skin barrier kita. Dan 2025 juga itu trennya teman-teman. Orang tuh pengen yang produknya simple, tapi manfaatnya banyak gitu loh. Kayak maunya banyak gitu kan. Setuju nggak sih? Kayak pakainya simple nih, aku mau satu krim aja, tapi dia tuh multi manfaat gitu. Dia bisa ngatasin, dia bisa oke dipakai kulit sensitif, dia bisa ngatasin kulit kusam aku, terus bisa bikin muka aku nggak kering. Jadi pengen semuanya gitu loh. Ya jadi Optimals mau menjawab semua itu. Oke? Dan juga targetnya udah jelas ya kan, karena Oriflame juga menurut survei yang kita lakukan memang kebanyakan kan millennials ya yang menggunakan gitu kan generasinya. Jadi memang terlihat juga millennial sekarang, bahkan Gen Z juga gitu ya, itu mengutamakan simplicity alias tuh kayak kepraktisan, satset gitu ya. Jadi pas banget nih konsep Optimals yang sekarang dari mulai packaging sampai ke formula. Nah, jadi buat siapa sih Optimals yang baru ini? Buat semua orang dengan lifestyle yang sibuk dan pengen yang tadi ya, yang satset gitu, pengen dia sibuk tapi pengen tetap tampil cantik gitu kan, pengen tetap terawat ya, ini cocok banget gitu. Dan orang yang pengen menghemat uang dan waktu ekonomis gitu ya, dan waktu tapi efektif gitu loh, kayak it works to my skin gitu. Kulitnya tuh bener-bener improve, punya satu ini tuh kecil-kecil cabai rawit gitu misalnya ya, punya multifungsi yang banyak banget. Skincare efektif, simple, dan inovatif. Bukan skincare-skincare yang simple tapi jadul gitu ya, cuman kayak basic basic yang basic banget dengan packaging yang boring gitu ya, itu juga nggak mau gitu ya generasi saat ini gitu. Jadi semuanya tuh overall apa dipikirkan gitu dari mulai packaging sampai formula untuk menjawab kebutuhan ini teman-teman gitu ya. Dan pastinya orang-orang yang pengen kulitnya sehat, glowing tapi simple. Itulah teman-teman kenapa New Optimus ini eh, apa namanya New Optimus ini hadir gitu ya, menggantikan Optimus yang lama. Nah, sekarang, sorry agak cepet-cepet karena kita seru banget ya hari ini, banyak yang akan dibahas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung tulis di chat ya, nanti di sesi Q&A akan aku baca ya. Akan aku coba jawab beberapa. Nah, terus untuk kalau kulit sehat itu tuh kayak glowing versi Optimals itu standarnya apa Kak? Gitu. Kalau misalnya Novage itu standarnya anti-aging gitu kan, aging gracefully. Kalau Optimal sekarang apa? Dia itu punya standar tiga tadi. Fokusnya ke hidrasi. Kalau kulit yang sehat artinya hidrasinya cukup. Dia memiliki keseimbangan mikrobiom dan juga skin barriernya tuh kuat, teman-teman. Jadi tiga itu ya versi Optimals untuk mencapai skin goals gitu. Nah, terus kenapa hidrasi itu penting? Karena 64% kulit kita nih air. Kebayang nggak kalau sebagian besar itu air? Artinya kan dia paling esensial dong, ya. Air itu yang paling esensial bikin kulit kita tuh berfungsi gitu, berfungsi dengan baik. Dan juga apa namanya? Dia juga menjadi esensial untuk menguatkan skin barrier. Jadi salah satu dari skin barrier itu juga sangat berpengaruh gitu ya hidrasi. Dan juga bikin kulit kita jadi lebih plumpy. Jadi kalau kulitnya kayak gemoy, apa gemoy? Kalau gemoy aku ya. Kalau kulitnya plumpy-plumpy gitu ya. Nah, itu tuh eh, karena dari hidrasinya yang cukup gitu. Makanya kayak kalau teman-teman intermezzo dikit ya. Kalau teman-teman ngelihat kok orang kayak di botox itu kok kulitnya kayak glowing kayak plumpy-plumpy ya. Karena itu disuntikan asam hyaluronat padat gitu, which is kayak air juga cuman dipadatkan gitu loh. Ya, jadi makanya kelihatannya kayak gitu. Nah, untuk kita yang
yang betul-betul menggunakan skincare gitu ya, itu juga sebenarnya bisa dengan bisa kita cukupkan gitu dengan hidrasi yang cukup, salah satunya dengan menggunakan skincare yang kaya akan hidrasi penting. Yang kedua, keseimbangan mikrobiom. Apa sih mikrobiom? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang ingat kemarin mungkin ada yang udah pernah dapat training? Ada yang ingat nggak mikrobiom itu apa? Aku lagi intip chat nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Belum? Lingkungan yang ada di kulit. Oke, Kak Nisa. Kumpulan bakteri. Ih, mantep. Oke, kita bahas ya. Betul banget kumpulan bakteri, tapi sebenarnya bukan bakteri aja gitu ya. Teman-teman lihat gambar ini. Apakah ini, anggap ini semua adalah kulit kita nih ya, permukaan kulit kita. Dan semuanya ini yang warna-warni adalah yang tinggal di kulit kita. Ya, warga kulit kita gitu ya. Jadi yang tinggal di kulit kita ini ada rame ternyata. Kulit kita ditempati oleh banyak mikroorganisme gitu kita sebutnya ya. Biar gampang nih ditandai pakai warna-warni ini di sini. Nah, ini ekosistem ini teman-teman, sekumpulan ini kita sebutnya sebagai mikrobiom kulit. Jadi kalau didefinisikan itu adalah ekosistem mikroorganisme ya, mikroorganisme yang banyak tuh tadi yang hidup itu di permukaan kulit kita gitu. Jadi terdiri dari apa? Ada bakteri, ada jamur. Itu semuanya memang hidup di kulit kita dan bukan di kulit aja tapi iya di tubuh kita gitu ya. Nah, kok ada bakteri dan jamur di kulit kita? Ya memang manusia itu kayak dibilangnya tuh lebih dari 80% itu bakteri memang isinya gitu. Makanya kita kalau divaksin atau imunisasi kan juga dimasukin bakteri ya. Nah, tapi kan yang tidak baik kalau bakterinya itu berlebihan. Oke, kalau bakterinya berlebihan atau bakterinya terlalu kurang, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di permukaan kulit kita. Misalnya, aku kasih contoh ya teman-teman ya, ya rumah kita nih, ya rumah kita kecil nih, rumahnya kos-kosan deh, misalnya 30 meter gitu kan, 30 meter persegi. Isinya cuman bisa dua gitu, misalnya. Tapi warganya nih cuman dua harusnya. Tapi diisi misalnya sama 6 orang. Kira-kira gimana? 6 orang kenapa bisa enam? Karena yang dua ini ternyata apa memiliki anak nih misalnya memiliki anak jadi banyak gitu berenam kan jadi kesempitan kan jadi nggak muat lagi nggak bisa akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu contoh paling gampang ya jadi bayangin gatal-gatal kasus gatal-gatal aja deh itu karena mikrobiomnya terganggu akibatnya itu salah satunya ada bakteri yang tercetus untuk memperbanyak dirinya lah, dia yang harusnya diterima kulit biasanya kan dia memang tinggal di situ, bakteri itu gitu, normal. Tapi dia jadi banyak nih, jadi 10. Ya kan jadi kulitnya jadi stres dong, ya, jadi nggak nyaman. Nah, itulah yang bikin kulitnya jadi gatel-gatel misalnya, jadi jadi sensitif. Nah, makanya kenapa mikrobiom kulit itu penting untuk dijaga, teman-teman. Karena untuk menjaga kesehatan kulit dan fungsi imun secara keseluruhan. Ada yang suka mukanya apa ngerasa kulitnya bingung ngerasa kulitnya tuh merah-merah misalnya. Kok tiba-tiba merah-merah terus kayak kulitku nggak nyaman, rasanya tuh kayak kering, pokoknya kulitnya bermasalah terus. Nah, mungkin mungkin sangat mungkin juga mikrobiomnya terganggu gitu. Jadi karena di dalamnya itu mikrobiomnya betul-betul terganggu, akhirnya kulitnya jadi tidak seimbang dan akhirnya jadi bermasalah kulitnya. Gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman agak bingung ya kayak kenapa sih mikrobiom tuh kayak mesti seimbang tuh kenapa? Kenapa mesti dijaga? Ya karena itu gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu skin barrier. Kenapa skin barrier tuh mesti kuat gitu ya?
Karena teman-teman, dia itu lapisan pertama nih, lapisan pertama di kulit. Jadi kalau semua nih, kita kan dilindungi oleh kulit gitu ya. Pertama kali yang kena kulit kita tuh adalah si skin barrier itu gitu. Ibaratnya dia tuh pagar pertama gitu. Dari sinar UV, dari polusi, semua tuh awalnya tuh dikenanya skin barrier kita. Dan yang terlihat, ya kan, yang terlihat kalau orang lihat itu juga skin barrier gitu loh. Jadi kalau kita mau tampilan kulit kita bagus dan kesehatan kulit kita terjaga, skin barrier kita juga harus kuat gitu. Oke, jadi sekarang paham ya kenapa Optimals apa namanya menganggap tiga hal itu esensial. Itu yang ditargetkan oleh Optimals yang baru. Oke, jadi tiga itu bisa punya amazing skin tanpa rutinitas yang kompleks. Iya, itulah yang mau dicapai oleh Optimals yang baru. Suaranya kedengeran nggak sih videonya, teman-teman? Oke. Iya, itu tadi kelihatan kan ya feel-nya juga kayak modern banget gitu kan, minimalis banget. Nah, terus stepnya apa sih dari Optimus ini? Jadi dari berbagai step-step dan ada day cream, ada night cream gitu kan. Di Optimus cuman perlu satu pelembab aja. Dan jadi overall tuh cuman butuh tiga step. Wajah dibersihkan, pakai pelembab, moisturize, dan kalau keluar rumah pakai SPF gitu, pakai apa namanya, pakai sunscreen gitu. Jadi cleanse, moisturize, and protect, bener-bener basic yang dibutuhkan oleh kulit untuk mencukupkan yang tadi, skin barrier yang kuat, keseimbangan mikrobiom, dan hidrasi. Jadi dari sini ingat tiga itu ya teman-teman ya. Kemarin di bulan kemarin pasti udah belajar sama Mbak Astrid ya, tiga step ini nih. Jadi kalau karena kita baru launching yang Hydra Radiance, which is wah aku kayak cinta banget dengan ingredientsnya. Menurut aku basic skincare yang semua orang kayaknya harusnya cocok. Semua orang kita bisa jual ke berbagai umur, berbagai orang ya. Dan itu harusnya pasarnya teman-teman tuh kuat sekali. Kemarin juga mungkin Mbak Astrid melakukan comparison ya, misalnya saingannya dengan Skintific gitu kan. Itu yang pasarnya luas, jadi teman-teman juga punya kesempatan memiliki mentargetkan ke target tersebut gitu loh. Ini tuh kayak universal banget gitu, bisa buat yang muda, bisa buat yang tua gitu kan, yang memang mau kulitnya glowing, yang mau menguatkan skin barriernya dengan hasil yang cukup cepat ya kan, dalam 1 minggu udah ada progres gitu dalam skin barriernya. Plus juga bisa singkat banget gitu, satu moisturizer bisa buat pagi dan malam. So itu jawaban dari semuanya. Ekonomis, banyak fungsi. Itu kayaknya bisa saingan banget nggak sih dengan apa besarnya skincare tren sekarang gitu kan. Jadi aku yakin teman-teman bisa jualan banget dengan Optimals yang baru ini. Nah, gak hanya itu aja. Sekarang aku mau ngomongin upgrade lagi nih. Jadi nggak hanya tiga itu, tapi kita mau upgrade lagi nih rutinitas optimals kita. Kalau tiga tadi nggak cukup singkat, misalnya aku mau yang lebih lagi dari yang Hydra Radiance, tapi aku mau yang singkat juga, mau yang apa? Mau yang ringkas juga, tapi mau yang lebih upgrade gitu, yang manfaatnya lebih lagi, lebih banyak. Nah, apa itu? Kenalan yuk dengan produk Optimals terbaru yang serba bisa, yang manfaatnya multi manfaat juga. Ada dua ini nih. Pertama adalah si Optimals Eye and Lip Contour Cream. Sekarang aku mau tebak-tebakan nih. Dia itu ingredients utamanya, ciri-cirinya begini. Aku bentuk dari vitamin B3, aku mencerahkan kulit dan bantu mengurangi hiperpigmentasi, flek ya. Aku memperkuat skin barrier. Aku bisa digunakan oleh semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Siapakah aku? Ayo, siapa ya?
Oh, wow. Gila, keren banget. Semuanya benar jawabannya. Betul, jawabannya adalah niacinamide. Ya, vitamin B3 itu adalah niacinamide. Sekarang yang kedua, aku adalah bakteri yang sudah tidak aktif. Aku yang bikin keseimbangan mikrobiom kulit itu terjaga. Dan aku juga mendukung kekuatan dan kesehatan skin barrier. Aku membantu kulit mempertahankan kelembapannya. Siapakah aku? Siapakah aku? Agak sulit ya. Aku bakteri yang sudah tidak aktif. Apa ya? Aku bakteri yang sudah tidak aktif tuh. Iya, betul sekali. Para para probiotik. Jadi teman-teman mungkin agak riweh ya, prebiotik, probiotik, para probiotik. Jadi kalau prebiotik itu makanan untuk mikrobiom. Jadi mikrobiom ini nih ya, bakteri tadi yang tinggal di kulit kita itu kan butuh makanan ya untuk mereka tuh tetap berfungsi dan terjaga. Nah, prebiotik itu makanannya. Kalau probiotik itu adalah bakteri ya, living bakteri, bakteri yang hidup ya untuk membantu menyeimbangkan. Kalau para probiotik yang ada di Optimus ini adalah bakteri yang sudah tidak aktif gitu, yang sudah mati bisa dibilang gitu ya. Jadi jangan jangan bingung dengan pre-pro dan para probiotik ini gitu. Nah, si tadi niacinamide dan para probiotik itu dia itu disebutnya O-barrier restore. Jadi kayak Optimus tuh juga punya nama gitu ya teman-teman ya. Punya istilah gitu untuk gabungan dari kedua itu. O-barrier restore itu adalah perpaduan tadi si niacinamide dan para probiotik itu. Fungsinya yaitu tadi bisa benar-benar menjaga keseimbangan mikrobiom dan juga menjaga hidrasi kulit supaya tetap terjaga. Kayak dibilang nih, hingga 48 jam terbukti secara klinis bisa terhidrasi. Terus juga dia teruji secara dermatologi dan oftalmologik apa untuk di dokter mata gitu ya. Untuk kulit sensitif juga teruji bisa digunakan. Dia juga bisa mengurangi dark circle. Jadi yang matanya mata panda ya dan juga sembab kayak kantung mata yang kurang tidur ya, itu bisa. Dan juga sekitar bibir. Ingat, bukan bibirnya ya, bukan lip balm. Jadi mungkin ada yang bingung, Kak ini bisa buat lip balm gitu. Enggak, bukan lip balm ya teman-teman ya. Tapi sekitar bibir, jadi kontur bibir. Sering nggak sekitar bibir kita tuh pecah-pecah kering ya? Jadi sekitar bibir, kontur bibir sekitar kita ini adalah kulit yang tipis dan sensitif, teman-teman. Sama seperti daerah mata, makanya butuh apa? Butuh produk yang sebetulnya khusus juga gitu loh. Kadang kalau kita pakai eksfoliator itu kan juga dibilang kan menghindari area mata dan bibir, hidung dan bibir gitu kan. Karena memang area situ tuh sensitif gitu. Nah, untuk area mata dan kontur bibir di sini yang sering kering dan sering kelupas gitu ya, itu kita beri ini gitu. Jadi yang sering bibirnya kering-kering sampai sakit gitu ya, itu bisa diolesin pakai si lip contour cream ini. Eye and lip contour cream ini. Itu. Nah, jadi kita belajar sekarang tadi skin barrier itu yang mengatur hidrasi, melindungi dari faktor eksternal dan menjaga seluruh kondisi kulit. Dan mikrobiom juga penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi kulit kan. Jadi, kita juga tahu para probiotik itu yang menjaga skin barrier dan tetap seimbang. Dan itu ada di Ovaria Restore yang terdapat di Optimals Hydra Radiance dan juga Optimals Eye and Lip Contour. Oke, jadi sama ya. Ovaria Restore itu yang niacinamide dan apa tadi para probiotik itu ada di dalam si lip contour and eye tadi dan juga Hydra Radiance. Oke, jadi manfaatnya bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini ada yang wow lagi, wow banget ya.
bukan hanya tadi apa tiga manfaat tadi, tapi ini beyond moisturizer. Beyond tuh artinya tuh kayak lebih lagi di atasnya pelembab gitu. Jadi kayak ibaratnya pelembab plus gitu ya. Pelembab plus plus plus. Kenapa pelembabnya ini ekstra? Karena dia 10 in one alias multi manfaat teman-teman. Manfaatnya tuh ada 10 ya. Nanti kita akan bahas. Cuman kita akan tebak-tebakan dulu. Star ingredientnya atau bintang utama ingredientnya adalah ciri-cirinya gini. Aku bekerja untuk mengurangi kerutan, tampilan kerutan. Aku membantu memperkuat skin barrier dan menyediakan hidrasi yang tahan lama. Aku juga mengurangi kerusakan kulit karena polusi dan juga bisa mengurangi pigmentasi. Wow, keren banget ya. Jadi siapakah aku? Siapakah aku, teman-teman? Lucu banget. Ini ngetiknya kayaknya ini ya. Ngetiknya cepet-cepet jadi ekotin karena Evi. Tapi itu apa namanya? Tipis bedanya. Ektoin bener ya, bukan ekotin tapi ektoin. Mungkin itu kecepatan ininya ngetiknya. Betul banget. Ini adalah ektoin. Oke. Jadi Optimus Beyond Moisturizer ini itu ada 10 manfaat. Ingat, 10 in one manfaatnya. Ini jujur aku nggak sabar. Aku udah order dan pengen banget pakai ini. Jadi 10 manfaatnya dengerin baik-baik ya. Pertama, dia itu ngasih hidrasi 48 jam. Itu terbukti secara klinis. Ingat, ada pengujian itu bisa dilakukan secara klinis atau di lab, bisa juga secara consumer test, alias dicobakan ke beberapa orang gitu ya, ke beberapa puluh orang gitu ya, dan nanti mereka isi testimonial. Nah, untuk yang hidrasi itu 48 jam itu teruji secara klinis, teman-teman. Oke, menghaluskan kulit, bikin kulit kenyal atau alias pelampi, bikin kulit glowing, bikin warna kulit lebih merata, mengurangi tampilan garis halus dan bikin pori-pori terlihat lebih samar, itu hasil consumer testnya semua di atas 80%. Oke, jadi oke banget. Jadi yang suka nanya, Kak, selain No Veg plus Blemish and HD5, apalagi Kak yang bisa ngurangin tampilan pori-pori? Karena customernya nggak apa namanya nggak cukup budgetnya buat beli No Veg Plus. Nah ini teman-teman ya jawabannya adalah ini si Optimus Beyond Moisturizer. Oke, jadi ingat catat kalau misalnya ada customer yang mencari mau ngurangin apa tampilan pori-pori sekaligus anti-aging, tapi dia nggak sanggup misalnya beli No Veg Plus, jawabannya adalah Beyond Moisturizer. Ya meskipun pastinya formula No Veg Plus lebih advance ya. Oke, dengan berbagai uji klinisnya, dengan berbagai apa penelitiannya dan formulanya yang lebih kompleks, itu pasti em, apa targetnya berbeda gitu ya. Nah, tapi untuk alternatifnya teman-teman juga bisa menawarkan ini gitu ya. Bener-bener 10 in one. Tadi apa lagi? Tadi kan udah tuh ya yang bikin tampilan lebih kenyal, glowing, warna kulit lebih rata, garis halusnya lebih lebih berkurang, tampilan porinya lebih samar. Dia juga melindungi dari polusi. Oke? Dari polusi, dari sinar UV dan juga tetap juga menjaga keseimbangan mikrobiom. Hero ingredientnya apa sih? Ektoin tadi teman-teman. Kalau dulu aku pernah bilang yang ikut Skincare Academy siapa di sini? Ada yang ikut Skincare Academy? Ingat gak apa namanya kulit yang kalau kulit sensitif itu bisa direkomendasi apa? Ayo, kita tes lagi ke beberapa bulan yang lama itu. Kalau kulit customer kita sensitif, itu bisa kita kasih apa? Nah, benar banget. Novage dan Novage Plus dan Welosophy. Sekarang Optimals yang dengan New Optimals itu semuanya diuji ke kulit sensitif juga. Jadi teman-teman yang sekarang itu bisa merekomendasikan Optimals juga untuk kulit sensitif. Oke? Jadi sekarang Optimals
New Optimals ya, Optimals yang baru semuanya. Terus Novage Plus dan Welosofy itu bisa digunakan pada kulit sensitif. Yeay! So happy ya. Jadi tadi buat kulit sensitif, terus karena ini intinya multi manfaat, bukan hanya hidrasi, tapi juga proteksi terhadap matahari dan juga terhadap polusi, plus anti-aging. Ingat tiga ini nih teman-teman. Untuk yang mau bikin banner mungkin atau mau mencatat selling point apa untuk produk ini, ingat tiga ini ya. Multi manfaat, intinya adalah memberikan hidrasi ya, kelembapan alias ya biar nggak bingung, proteksi dari polusi dan matahari dan anti-aging. Oke? Kalau yang Hydra Radiance ada nggak tadi efek anti-agingnya? Tidak ya. Dia tuh memberikan hydration dan juga bikin kulit glowing kalau yang Hydra Radiance. Kalau yang ini 10 manfaat dalam satu, dia plus ada proteksi dan anti-agingnya juga. Jelas ya? Nah, pakainya gimana, Kak? Ya, jadi pakainya itu setelah cleanser sebagai pengganti day cream. Jadi ini tuh day cream. Kalau pakai ini yang gak usah pakai day cream lagi, ya. Karena ini pelembab dengan SPF, jadi ya memang dipakainya sebagai day cream. Boleh nggak, Kak, sebagai night cream? Ya sebenarnya boleh aja, tapi nggak SPF-nya jadi nggak bermanfaat gitu ya. Kan kita kalau malam nggak pakai SPF ya. Jadi memang dianjurkannya itu dipakai sebagai day cream gitu. Aplikasikan sebesar kacang polong ya, lalu diratakan ke seluruh wajah kita dan leher ya, lalu ya dibiarkan sampai terserap sempurna, hindari area mata. Area mata tadi pakainya yang lip and eye and lip contour tadi ya, begitu. Apakah ini kalau kita pakai serum dulu pakai ini? Iya, gitu. Jadi intinya diperlakukan seperti day cream, teman-teman. Apakah harus tetap pakai sunscreen? Nah, ada nggak yang nanya kayak gitu? Pasti ada yang nanya deh kayak gitu deh. Oke, nanti aku baca lagi. Apakah, tapi aku mau jawab, apakah harus pakai sunscreen? Karena ini kan SPF-nya 25. Ya, eh, kalau sunscreen itu teman-teman, sebenarnya itu ada aturannya. Untuk proteksi, kita tuh minimal harus 2, 2, 2 miligram gitu loh. Jadi kayak sebanyak kurang lebih eh, hampir 1 sendok teh deh, hampir gitu ya. Jadi bener-bener cukup banyak gitu tuh harus mengcover, kalau pakai sunscreen itu mengcover wajah gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai pelembab, kita kan nggak sebanyak itu kan pakai pelembab. Kalau kita pakai pelembab banyak-banyak, itu akan tidak nyaman gitu kan. Karena ya pelembab yang terlalu banyak kan ya akan terlalu berminyak ya kan, pakainya tuh kan nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, jadi tetap baiknya menggunakan sunscreen gitu. Karena itu tadi aku bilang, kalau sunscreen kan kita memang mau menggunakannya bener-bener secukupnya kan, bener-bener apa, cukup banyak untuk sampai muka kita ke cover semua gitu. Nah, sedangkan kalau moisturizer kita biasanya pakainya sedikit gitu. Kalau teman-teman mau SPF 25-nya ini sebagai sunscreen juga berarti pakainya harus banyak banget seperti sunscreen. Nah, sedangkan kan itu pastinya tidak nyaman gitu. Jadi baiknya ya tetap menggunakan sunscreen gitu. Oke, jadi tetap pakai sunscreen kecuali kalau misalnya kita di rumah aja gitu, atau aktivitasnya tidak terpapar matahari sama sekali gitu ya. Udah, ini oke gitu ya, cukup melindungi gitu. Tapi kalau misalnya terpapar matahari ya pastinya harus pakai sunscreen lagi. Oke. Nah, ini juga ada sponge yang baru nih, buat apa sih ya? Jadi cleansing sponge itu seperti namanya cleansing ya. Ini untuk memaksimalkan pembersihan kulit gitu supaya lebih glowing, lebih bersih, dan dia juga bisa sedikit eksfoliasi ringan gitu. Karena ada gerakan menggosok kan, jadi kayak eksfoliasi ringan gitu loh. Ya, jadi kelebihannya bisa digunakan untuk pakai semua pembersih wajah, nggak harus pakai Optimals, pakai semuanya bisa. Terus bisa dibawa, gampang dipegang, bikin ada efek pijat jadi lebih rileks gitu ya. Busanya makin banyak jadi lebih lebih rileks lah ya, kayak lebih memanjakan gitu. Nah,
ya warnanya juga optimal banget. Jadi kalau teman-teman bikin makeup class mungkin bisa bisa jadi cantik gitu ya, satu paket yang cocok gitu. Cara pakainya, jadi basahin wajah dan leher dengan air, lalu pakein cleanser di kulit ya. Baru sponsnya dibasahin, masukin jari ke kantong sponsnya baru diratain gitu. Jadi bukan sponsnya dikasihin cleanser teman-teman, tapi wajahnya dibasahin pakai air, lalu cleansernya dipakein ke kulit gitu loh. Baru spons yang sudah basah kita gosokkan pelan-pelan gitu. Bilas dengan air, bilas juga sponsnya sampai bersih, peres, sampai airnya nggak ada gitu ya. Terus diangin-anginin supaya kering gitu. Oke? Nah, jadi Optimals Beyond Moisturizer ini ditawarin kepada siapa? Kepada orang dewasa ya. Unisex. Sekarang tuh Optimals, kalau dulu ingat gak? Targetnya tuh perempuan Optimals itu. Sekarang unisex. Jadi laki-laki, perempuan, tawarin semuanya ya. Perempuan dan laki-laki 18 tahun ke atas yang pengen perawatan yang satset ya, hemat waktu tapi works gitu ya, yang efektif. Terus juga pengen manfaatnya banyak, 10 in one-nya, ada anti-agingnya, ada proteksinya, ada hidrasinya sekaligus. Nah, gimana ini produknya bisa bekerja? Nah, dia tuh teruji klinis 48 jam. Dia punya, dia bisa melindungi dari dari apa UV dan juga dari polusi. Dia juga bisa melindungi, menjaga keseimbangan mikrobiom. Kelebihannya ya itu tadi multi manfaat, hidrasi, proteksi, anti-aging semuanya ada. Ada ectoinnya tadi sebagai star ingredientnya untuk menjaga banyak dan perlindungan untuk polusi dan bisa dipakai untuk kulit sensitif, dermatological tested juga gitu. Jadi ini cheat sheetnya ya apa namanya contekannya kalau teman-teman mau nawarin ini. Nah, aku coba baca dulu deh. Ya, sebentar. Ibu hamil dan menyusui bisa, bisa, Kak, bisa pakai. Bisa siang dan malam dianjurkan sebagai day cream ya, Kak. Nggak perlu serum, tergantung. Serum itu dibutuhkan kalau kita punya target tertentu. Jadi misalnya kita bener-bener mau mencerahkan flek gitu. Misalnya ya, mencerahkan flek ada serum even out gitu. Serum itu kan adalah konsentrat yang lebih tinggi gitu. Konsentratnya tuh alias kayak apa ya, ya gampangnya dosis gitu ya, konsentratnya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi memang lebih lebih mentargetkan ke suatu masalah. Jadi kalau kita punya masalah yang fokus, kita tetap butuh serum. Kak Detia, kalau malam kita pakai krim yang mengandung SPF, apa bisa buat wajah kita kusam? Kalau misalnya pembersihannya nggak maksimal, Kak Fon, bisa. Karena kan SPF itu dia kan tidak menyerap ya, dia kan screen. Filter gitu. Jadi dia tuh kayak bukan nggak menyerap, sorry, tergantung kalau chemical tuh menyerap. Cuman dia membuat lapisan gitu loh. Nah, kalau lapisannya itu kita pakai kan semalaman gitu kan. Nah, kalau kita bersihinnya juga nggak apa namanya nggak bersih gitu ya, ya itu kan lama-lama bisa kusam. Padahal kalau malam kan kita pengennya wajah kita, kulit kita bernafas gitu kan. Kulit kita optimal banget ya kan, regenerasinya. Nah, SPF kan kita nggak butuh kan malam-malam, tapi dia malah bikin lapisan yang tidak tidak berfungsi gitu loh. Dan kalau kita nggak bersihin dengan baik, ya itu jadi bikin kita bisa tersumbat pori-porinya, bisa jadi kusam, bisa jadi jerawatan, kayak gitu. Pakai sunscreen perlu nggak? Tadi aku udah jawab ya. Oke. Kenapa harus hindari area mata? Semua pelembab itu harus hindari area mata, Kak. Karena memang area mata itu seperti aku bilang sensitif, jadi emang harus menggunakan dianjurin itu pakai eye cream yang memang diuji aman digunakan di area mata gitu. Oke, aku aku next dulu ya. Nah, jadi kalau ingat teman-teman kemarin kayaknya sejak sama Kak Astrid ya, ini tuh kan ada perbandingan-perbandingan gitu ya dengan produk-produk lain gitu. Cuman emang ini highly confidential ya teman-teman ya, nggak boleh di
apa nggak boleh difoto-foto, nggak boleh di-share. Jadi emang FYI aja buat kita-kita aja sharing di sesi training gitu. Biar tahu aja kayak apa yang perbandingannya dengan yang apa kompetitor kita di luar sana gitu, baik yang lagi ngetren ataupun yang produk premium gitu ya, supaya kita tahu gitu. Cuman tidak untuk disebarkan atau bukan untuk kita jadikan ini sebagai apa ya, sebagai jargon kita lah gitu ya. Nah, ini untuk eye and lip contour cream, jujur ini tuh sangat langka ya. Jadi nggak banyak, bener-bener nggak banyak yang produk yang serupa. Jadi produk yang serupa itu ada di produk yang premium. Kalau teman-teman tahu produk Nux itu dia itu apa namanya cukup terkenal ya kalau kayak di Sephora gitu tuh ada. Nah, dia tuh satu-satunya yang bisa digunakan di eye and lip contour juga gitu. Cuman yang kita tahu dia itu fokus di anti-aging, bukan di skin barrier ataupun mikrobiom. Dia juga lebih fokus ke kerutan ya. Kalau kita tuh lebih lebih banyak lebih lebih banyak fungsinya gitu ya. Plus dia juga harganya ya 855.000 gitu ya. Jadi memang kita itu jauh lebih pilihan yang lebih ekonomis gitu ya, yang nggak bener-bener nggak kalah gitu dari segi fungsi dan juga formula itu juga very inovatif gitu. Nah, untuk Optimus Beyond Moisturizer, aku juga mencari kira-kira kayak apa yang sekarang juga lagi hits gitu ya, yang orang-orang banyak pakai. Mungkin teman-teman sering dengar CeraVe ya, brand ini yang apa dia punya facial moisturizing lotion dengan SPF 30 ukuran 52 mili. Nah, dia itu two in one. Jadi CeraVe itu terkenal dengan kayak ceramide-nya gitu. Jadi ceramide itu tuh kalau kita udah ngomongin ceramide, itu tuh fokus banget ke skin barrier, only ke skin barrier gitu. Jadi memang jatuhnya memang lebih murah gitu ya dari segi harga. Tapi kalau kita lihat key selling point-nya dia tuh bener-bener two in one. Moisturizer yang ada sunscreen, yang ada SPF 30-nya. Fokus kepada skin barrier. Sedangkan kita, ya tiga tadi itu, kita fokusnya apa namanya, bukan hanya ke hidrasi gitu ya, bukan hanya ke skin barrier, tapi juga melindungi dari polusi, terus juga apa anti-aging gitu ya. Jadi benar-benar 10 manfaat bisa didapatkan dari satu pelembab ini gitu. Dan juga ini juga sama-sama bisa buat kulit sensitif. Oke, jadi dengan manfaat yang lebih banyak itu bisa kita tawarkan ke eh, apa kita bisa bersaing lah ya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya ini bisa hits gitu ya di luar sana berarti artinya target market kita tuh juga banyak, teman-teman. Gitu. Untuk yang premiumnya ini juga ada dari Shiseido misalnya, aku ambil contoh ya. Dia itu lebih fokus ke anti-aging gitu. Jadi beda lagi sama si Optimus Beyond Moisturizer yang lebih menyeluruh gitu ya, bukan hanya fokus ke anti-aging aja atau skin barrier aja. Jadi rata-rata tuh gitu antara skin barrier aja atau anti-aging aja. Nah, sedangkan si Beyond Moisturizer itu betul-betul ya tadi gitu manfaatnya lebih menyeluruh, lebih banyak. Oke? Nah, berikutnya langsung lagi kita masih move on lagi nih ke skincare ya, agak-agak ngebut dikit ya. Yaitu siapa yang excited dengan One? Aduh, ini tuh aku aja yang sebelumnya yang biru ada yang pakai nggak sih? Itu aku pakai banget loh yang biru itu. Si sleeping mask yang biru One aku pakai banget yang yang baru ini tuh lebih nourishing lagi, lebih oke lagi gitu. Jadi seperti namanya ya, sleeping sleeping mask ya. Jadi memang dipakai pada saat tidur. Jadi rasakanlah keajaiban perawatan kulit saat kita tidur, bangun-bangun kok glowing gitu ya. Dengan teksturnya tuh yang nggak ganggu gitu ya. Tekstur tuh nyaman banget, nyaman pol ya dan nggak berminyak. Setuju banget sih. Bahkan yang biru aja tuh yang sebelumnya itu menurut aku nggak berminyak, itu nyaman banget dan pagi-pagi emang literally bikin kulit tuh jadi jauh lebih glowing. Nah, kenapa sih kok dipakainya pas tidur? Karena kalau pada saat kita tidur, teman-teman, aktivitas sel kulit kita tuh paling tinggi.
produksi kolagen tuh at the peak ya. Jadi sampai ke puncaknya tuh pada saat kita tidur tuh. Jadi bikin sel-sel kulit kita tuh apa bisa memperbaiki diri mereka dan bisa support gitu ya. Nah, caranya dengan menambahkan hidrasi lah pada saat tidur tuh kayak kita support gitu kan, kita kasih hydration, kita kasih nutrisi supaya hasilnya lebih optimal. Nah, hidrasi mendalam tuh dengan hydrosphere teknologi dia tuh kayak sponge ibaratnya ya. Dia tuh benar-benar bisa menarik air dan apa mempertahankan di dalam kulit kita. Teknologinya si Won tuh emang si Hydrosphere ini tuh ada hampir di semua Won gitu. Emang oke banget untuk menjaga hydration gitu. Nah, nutrisinya dan apa bikin kulit lebih sehatnya itu ya, ibaratnya rejuvenating gitu ya. Menutrisi dan mengembalikan kesehatannya itu dari omega 9 dari alga oil ini. Jadi dia benar-benar menutrisi kulit, bikin memicu produksi kolagen dan elastin kita lebih. Jadi kulit kita tuh kenyal-kenyal, pelampi-pelampi pas bangun ya. Plus antioksidan. Antioksidan tuh penting banget karena memang dialah yang melawan apa namanya? Sisa efek-efek buruk dari radikal bebas yang masuk ke kulit kan. Jadi betul-betul dilawan dengan si antioksidan gitu. Teksturnya juga creamy banget, warnanya juga cantik banget ya, koral gini. Dipakai kayak akan kayak jadi pelembab aja gitu ketika dipakai. Nggak jadi warna koral juga muka kita. Dipakainya nyaman, menyenangkan, warnanya juga cantik gitu ya. Teksturnya menenangkan juga, wanginya enak banget. Dan pagi-pagi auto glowing. Jadi jangan lupa dibeli ya, dicobain maksudnya. Nah, dia itu bisa mengunci kelembapan hingga 24 jam. Jadi keesokan paginya kulit tuh kayak fresh banget. Tekstur kulitnya kalau kita pakai terus-terus-terus gitu ya dalam 1 minggu tuh kelihatan halus banget. Dan dia tuh bikin kulit kita tuh benar-benar ternutrisi sepanjang malam gitu. Dan tentunya Won ini tuh sangat memperhatikan lingkungan ya teman-teman ya. Jadi semua apa namanya alga oilnya itu dipanen secara bertanggung jawab di Brazil gitu. Jadi emang dari source-nya kita pilih banget sumbernya itu tuh betul-betul yang tidak merusak lingkungan gitu. Fungsinya apa sih omega 9 menutrisi kulit, meningkatkan produksi kolagen dan elastin tadi supaya kulitnya kenyal-kenyal tadi ya. Cara pakainya gimana? Gunakan pada malam hari. Karena kan emang seperti namanya ya kan, sleep gitu. Jadi sleeping mask ya dipakainya pada malam hari. Bagusnya kalau mau optimal banget hasilnya, teman-teman sebelum pakai ini eksfoliasi dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai peeling gitu ya atau scrub, itu tuh dipakai dulu, eksfoliasi dulu kulitnya. Habis itu baru pakai pakai ini gitu. Bisa dipakai sendiri. Jadi kayak abis eksfoliasi nih, terus aku pakai si One Sleeping Mask ini, atau pakai sebagai tahapan akhir. Jadi kalau kita lagi mau ekstra lembab gitu kan, ekstra punch gitu ya, untuk besok paginya ekstra glowing, boleh aja kita habis pakai serum, pakai night cream, pakai ini lagi gitu. Jadi boleh dipakai setelah eksfoliasi pakai ini sendiri atau dipakai sendiri aja udah gitu. Sebagai tahapan akhir setelah night cream gitu. Cara pakainya aplikasikan pada wajah dan leher 1 sampai 2 kali seminggu aja, jangan banyak-banyak ya. Biarkan meresap semalaman. Jadi nggak usah dibilas. Besok paginya pas mandi baru bilas, boleh ya. Nah, ini saingannya apa sih di luar sana? Nah, mungkin ada yang pernah ingat ini tuh Laneige pertama kali masuk ke Indonesia tuh dia terkenalnya dengan sleeping mask ini kan ya. Cuman memang dia fokusnya ke microbiome ya dan apa namanya ya untuk menghidrasi dan microbiome. Nah, di kita juga kurang lebih
kurang lebih sama, cuman kita memang nggak fokus ke microbiome ya, tapi lebih ke deep hydration dan bikin kulit tuh lebih terlihat seperti habis istirahat gitu, habis tidur 9 jam gitu ya. Jadi kalau yang besok mau ada ketemu tim core-nya, apa core timnya gitu ya, pengen kelihatan lebih flawless, lebih glowing, tapi kurang tidur, cus pakai si ini ya, supaya besok paginya agak glowing gitu loh, ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ada ikon kita, si cantik Tender Care. Wow, kita lihat videonya yang cantik banget ini. Iya, keren banget ya videonya ya. Jadi yang memang menjadi ikon Oriflame dari masa ke masa, legenda Oriflame tuh pasti orang taunya tuh Tender Care ya. Jadi fun fact-nya adalah itu tuh sejak 1970 dijualnya ya teman-teman ya. Bayangin 1970 kita belum pada lahir ya. Belum pada lahir. Mungkin ada yang udah lahir juga di sini. Jadi dijual sejak 1970, terus juga punya pengalaman ya udah lebih dari 55 tahun berarti kan ya, dan terjual setiap menit di seluruh dunia loh. Ya, jadi selama kita training nih setiap 4 detik itu tuh ada yang jual tender care gitu. Istilah apa analoginya gitu ya. Based on sales pada tahun 2023. Nah, sampai sekarang Tender Care itu udah ada 24 rasa, teman-teman. Jadi dari historinya itu ada 24 rasa dengan formulanya tetap mempertahankan ikonik formulanya yaitu Beeswax, vitamin E, dan campuran minyak alami. Dan 99% bahannya alami bisa digunakan di seluruh area yang kering, misalnya kayak wajah, tubuh, bibir, kutikula, tangan, alis, siku, hingga kaki, semua bisa. Nah, apa sih yang bikin formula Tender Care itu tuh caring banget untuk kulit? Pertama, beeswax, yang memang bisa menenangkan, melembutkan, dan merawat kulit. Ya, vitamin E yang sebagai antioksidan, ya kan, melawan radikal bebas. Dan juga campuran minyak alami yang bikin itu tuh menjadi ternutrisi gitu kulit kita. Ternutrisi secara mendalam, yang bikin kulit kita jadi lembut dan lembab. Nah, kalau Oriflame punya Hall of Fame, Tendercare juga punya Hall of Fame ya. Jadi dari 1970 dulu yang natural dibuat, 2022 kita juga ada botol baru yang lebih lebar gitu ya. Nah, 2009 juga ada rasa karamel. Yummy banget. Siapa yang pernah mengalami rasa karamel? Vanilla, coklat, almond, cherry, coconut, blackcurrant. Aduh, ini sampai segala rasa kayaknya udah pernah ada gitu ya. Seperti memori. Segala rasanya tuh sudah pernah ada. Nah, jadi apa selanjutnya nih? Apa yang baru di bulan ini? Yaitu Ruby Celebration gitu. Sebenarnya rasanya sih nggak baru-baru banget ya. Udah pernah keluar juga yang watermelon. Tapi memang apa dikemas dengan agak baru karena terinspirasi dengan batu ruby yang mewah ya untuk merayakan 40 tahun Oriflame Indonesia. Nah, merah ruby ini tuh simbol dari kepercayaan diri gitu. Jadi makanya dipilih dipilih tuh merah yang mewah dari apa batu ruby gitu ya. Timeless, yang cantik, yang powerful gitu ya dan apa namanya? Ya elegan banget gitu. Jadi selain tadi campuran minyak alami, bisex dan vitamin E, dia juga starnya adalah rasa watermelon gitu, rasa semangka. Jadi semangka ini punya kandungan asam lemah dalam bijinya yang bisa menambah kelembapan kulit dan bikin kulit itu jadi lebih halus dan juga lembut. Iya teman-teman ya.
Nah, dipakai di mana aja sih si multifungsi ini nih, si kecil-kecil cabai rawit ini? Bisa buat bibir, bisa buat alis, bisa buat area kering di wajah dan tubuh, di kutikula, semuanya bisa. Aku yakin semuanya di sini udah hafal ya. Tender care udah udah di luar kepala. Nah, ini yang mau aku share teman-teman. Ada nggak sih yang pernah nggak tahu ya pernah mungkin berpikir gitu. Tender care ini sama nggak sih kayak Vaseline misalnya? Ada nggak yang pernah punya pertanyaan gitu? Atau karena bentuknya agak-agak mirip mungkin apa eh, gel-gel kayak gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya? Di sini mungkin aku pengen membahas sedikit ya supaya ya teman-teman paham aja gitu. Jadi sebenarnya tender care dengan kayak Vaseline yang di luar sana tuh beda banget. Nah, bedanya apa sih? Pertama, tender care itu manfaatnya tuh banyak. Bisa melembabkan bibir, area kulit kering, tadi kan. Melindungi supaya kulit kita nggak kehilangan kelembapan dari air yang menguap gitu ya di kulit. Dia juga memberi nutrisi, antioksidan, dan vitamin. Multifungsi juga bisa digunakan di berbagai area kulit. Se- Sedangkan Vaseline sama bisa melembabkan bibir, area kulit kering, dan melindungi dari kehilangan kelembapan. Bisa dipakai di mana-mana juga. Tapi apa yang nggak ada? Nutrisi. Tidak ada nutrisi di dalam petroleum jelly gitu. Jadi kita bahas lagi ya. Kalau misalnya tender care itu keunggulannya itu kan bahan utamanya adalah campuran minyak alami tadi kan. Campuran minyak alami, beeswax dan vitamin E. Nah, jadi bukan petroleum gitu. Jadi kok bahan utamanya itu adalah minyak alami dari tumbuhan, beeswax dan vitamin E. Jadi ke kulit itu sangat ringan dan gentle, teman-teman. Nggak nggak padat ya. Oke, nah sedangkan kalau petroleum jelly, bahan utamanya petroleum. 100% petroleum jelly. Jadi bikin lapisan. Lapisan oklusif tuh lapisan yang bener-bener ibaratnya menutupi kulit gitu loh. Jadi bikin lapisan di atas kulit dan kuat banget. Jadi rasanya berat kan? Rasanya berat, padat, dan emang oklusif gitu loh. Makanya tidak menutrisi. Kalau petroleum jelly itu supaya kulitnya yang udah lembab gitu ya, itu nggak nggak jadi kering gitu loh. Tapi tidak menutrisi atau menambahkan kelembapan yang cukup gitu. Sedangkan tender care itu memberi nutrisi karena ada kandungan antioksidan dan vitamin tadi, dan juga dari minyak alami beeswax juga itu yang apa bikin kelembapannya lebih deep, lebih dalam, bukan hanya mengunci kelembapan. Sedangkan petroleum jelly yang oklusif itu lebih mengunci kelembapan dibandingkan menutrisi. Oke? Nah, makanya karena tidak menutrisi kulit, fokusnya tuh benar-benar mengunci kelembapan kalau petroleum jelly. Nah, karena menutrisi kulit, tender care itu bisa digunakan cocok untuk semua jenis kulit. Sedangkan kalau petroleum jelly itu tidak cocok untuk kulit berminyak dan sensitif karena berat kan dan oklusif gitu. Kalau misalnya terlalu banyak gitu atau terlalu apa dipakai itu rasanya kan ada rasa berat gitu ya. Gitu. Jadi ini FYI sekali lagi ini confidential teman-teman. Ini kita sharing di sesi training aja ya. Ya boleh di-sharing secara verbal ya ke teman-teman timnya, tapi ini tidak untuk dibagikan. Jadi nanti kalau aku share materi, ini part ini nggak ada ya teman-teman ya. FYI. Nah, terakhir apalagi kalau bukan Infinita My Sunshine ya. Aduh, aku nggak tahu em, seberapa banyak di sini yang sudah mencoba, tapi jujur aku sangat-sangat sangat-sangat suka dengan sis My Sunshine ini. Kalau aku pribadi sih lebih suka dari yang Infinita yang pertama. Mungkin share ya, kalau misalnya Infinita yang pertama yang original yang pink itu kan lebih ke floral. Kalau ini tuh ada hint vanilanya lebih warm gitu ya. Jadi mungkin kalau yang cewek-cewek amber oriental kayak aku mungkin lebih lebih suka yang ini juga gitu. Siapa yang kayak aku? Siapa yang suka si My Sunshine? Nah, jadi dia tuh hidup dengan sunshine state of mind katanya. Jadi mood seperti kita tuh lagi di terkena matahari gitu loh.
kita berasa kayak berenergi, kita moodnya tuh happy gitu ya, cerah dan tapi memancarkan sisi feminin yang penuh pesona gitu. Jadi bersinar, cerah tapi hangat gitu. Hangat, segar dan bahkan eh, apa warnanya pun tuh kayak matahari gitu kan. Jadi ibaratnya tuh botolnya kayak sinar matahari di dalam botol gitu ya. Istilahnya tuh kayak matahari di dalam botol gitu. Nah, Infinita My Sunshine itu fragrance family-nya tuh Solar Floral Ambery, teman-teman. Solar tuh kan sinar matahari ya. Solar Floral Ambery. Dengan top notes-nya kita bahas nih ya. Top notes-nya itu ada gabungan kebanyakan memang kayak apa namanya citrus. Jadi dari bergamot dicampur sama mandarin ya, dicampur lagi sama blackcurrant. Jadi blackcurrant buds tuh kayak bunganya si blackcurrant gitu ya. Jadi wanginya tuh bener seger banget dibukanya ya, bikin lebih lift up moodnya tuh lebih happy gitu ya, kayak siang hari gitu ibaratnya. Lalu di tengah-tengah kita akan mencium wangi yang warm banget dari jasmine, vanilla, dan ylang-ylang. Ya, wanginya tuh bener-bener kayak sopan banget gitu ya di hidung. Nah, lalu ditutupnya dengan apa? Aduh, ini juga enak banget. Base notes-nya itu ada akord atau campuran aroma yang dibuat khusus gitu ya untuk memimik aroma matahari. Ih, unik banget gak sih? Aroma matahari coba dibuat menjadi sunlight accord. Jadi wanginya tuh bener kayak ya itu kayak matahari di dalam botol gitu. Jadi warm, warm banget dicampur sama tongka. Tongka itu kan kayak agak vanil dicampur vanilla tuh kayak makin hangat ya. Jadi ada sunlight accord, tongka dan sedikit patchouli untuk bikin wanginya tuh lebih lebih unik lagi gitu. Nah, ini tuh jadi wanginya menurut aku unik banget dan enak banget. Siapa yang sepakat ya? Terus hero starnya apa Kak yang di wanginya ini? Ini ada dua. Jadi si Sunlit Accord tadi sama Jasmine. Nah, karena si Sunlit Accord yang bau matahari tadi bersatu dengan bau Jasmine, bikin wanginya tuh bener-bener kayak cewek feminin yang lagi di Bali gitu. Cewek feminin lagi di Bali, lagi foto cantik kena sinar matahari gitu, kebayang nggak? Jadi cewek cantik feminin apa di bawah matahari. Nah, itulah si Infinita My Sunshine gitu. Oke, jadi kebayang ya, cewek-cewek tropis, seksi yang apa feminin gitu ya, bercampur dengan matahari itu. Itulah wanginya, Hero Notsiani. Nah, it's, kalau kita lihat si fragrance wheel ini, ingat kan ya fragrance wheel ya? Dia tuh ada di mana sih? Dia tuh moodnya ada di happy and energizing. Jadi memang moodnya adalah happy dan bersemangat gitu ya. Si Infinita My Sunshine. Dan dia apa kategorinya adalah apa ini? Ambery ya. Sedangkan Infinita yang original adalah floral woody. Bacanya inget kan? Kalau misalnya mau tahu fragrance family-nya apa, lihat yang bawahnya ini. Oh, yang Infinita yang pink ini floral woody. Sedangkan yang Infinita My Sunshine itu ambery. Terus untuk moodnya apa? Sama-sama happy and energizing. Gitu. Ingat nggak teman-teman, Actimut ini ada di mana? Ada di scope ya. Jadi di scope itu kan ada AI, kita tuh pakai AI benar-benar untuk mencari wangi yang bisa benar-benar bisa bikin mood kita tuh seperti apa gitu. Nah, untuk di Infinita My Sunshine juga kita pakai AI itu gitu, acting mode ini gitu. Jadi perfumernya menggunakan acting mode ini juga gitu ya untuk menciptakan wangi-wangi yang bikin kita bahagia, uplifting joy gitu. Pengaktif suasana hati gitu ya, yang bikin suasana hati itu jadi lebih lebih cerah gitu, lebih lebih bersemangat. Nah, jadi emang bukannya apa perasaan doang gitu ya, tapi emang betul-betul ini tuh dipilih sesuai sama
si apa berdasarkan Actimut ini gitu. Emang bener-bener bisa mengaktifkan perasaan bahagia itu gitu. Perfumernya siapa sih ya? Perfumernya adalah si Mar Margherita Charini ya. Jadi dia itu awalnya ya ayahnya itu tuh dia tuh punya ayah yang anosmia yang nggak bisa cium apapun. Nah, beliau selalu memintanya menggambarkan dunia yang jadi Margherita adalah sinar matahari sang ayah yang menerangi dunianya, cie, ya, sangat romantis ya. Lewat aroma cerah yang digambarkan dengan begitu hidupnya gitu oleh perfumer ini. Jadi waktu dia menciptakan Infinita My Sunshine itu dia terinspirasi juga sama original Infinita yang hangat, tapi bedanya disinari oleh matahari. Jadi lebih sensual, lebih memikat gitu. Lebih hangat. Nah, tahukah kamu kalau misalnya di Infinita My Sunshine itu mengandung ylang-ylang oil alami dan juga dia juga mengandung Actimut di desain perfumer dengan Actimut juga ya dengan AI yang bisa membangkitkan mood bahagia. Dia juga dibuat dengan bahan-bahan yang bertanggung jawab ya, khususnya ke pemberdayaan perempuan dan komunitas lokal. Jadi emang sangat woman empowerment ya Infinita itu ya. Alkoholnya juga digunakan yang bahan dasarnya tuh alami, jadi dari fermentasi biji-bijian. Jadi mengurangi dampak terhadap lingkungan. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana sih cara jualnya? Teman-teman kan sekarang udah bisa beli files ya. Jadi apa namanya gunakan filesnya untuk dites ke apa namanya ke pembeli gitu kan. Dan juga bisa menggunakan fragrance card juga gitu. Fragrance card itu nanti eh, apa ada sudah ada sekarang di web di web kita gitu kan. Cuma nanti akan kalau misalnya mau khusus ya Infinita My Sunshine nanti akan aku send juga ke region ya. Jadi bisa diminta nanti ke BC masing-masing region dan juga atau ke region manager masing-masing daerah ya. Masing-masing kota maksudnya. Atau bisa teman-teman bikin video-video menarik seperti biasa ya. Kan pada jago-jago banget. Tuh aku selalu lihat tuh kayak bikin video review dan video-video menarik untuk review parfum ini. Aku yakin itu sudah menjadi keseharian teman-teman semua ya. Nah, ini juga ada video dari Global kayak dibikin lucu untuk menginspirasi kita mungkin untuk bikin video yang serupa kayak gini yang sekarang tuh lagi ngetren. What does it smell like? Summer, fireplace, flowers, Fresh and airy. like weddings, garden. It's really fresh. Wood. Vanilla, Summery feeling? you know, happy. Nah, jadi kayak menebak aroma apa sih ini? Coba deh ke stranger gitu ya kayak di jalanan atau di coba deh tebak ini wangi apa, terus kayak kamu tuh jadi mikirin apa, perasaan kamu apa ketika cium ini gitu. Itu akan jadi video-video yang bisa viral gitu ya. Kan sekarang video-video viral tuh kayak kayak gini-gini loh teman-teman. Nah, jadi ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bikin video-video reaction yang kayak gini gitu. What does this Nah, ini kalau dibandingin sama premium, ada nggak sih yang menjadi perbandingan gitu ya? Mungkin kayak apa namanya yang serupa serupa dengan konsepnya gitu misalnya. Nah, contohnya dengan master perfumer yang dunia yang sama ya dibikin itu ada dari Lancome. Ya dengan pastinya harganya 2,69 jutaan gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih ya top notesnya, hard notesnya, base notesnya tuh memiliki kemiripan gitu. Dengan experience-nya juga punya kemiripan banget dengan harga yang sangat jauh ya. Tapi ya memang kita tahu Oriflame itu benchmarknya fragrance oilnya kita premium, perfumernya kita pakai yang world class, global world class gitu kan, yang juga yang juga bikin parfum-parfum yang mendunia gitu kan. Jadi ya kalau mau dilihat benchmarknya, ya benchmarknya ke premium parfum gini gitu loh. Nah jadi mungkin kalau nggak tahu teman-temannya ada yang pengguna parfum ini gitu ya bisa kita tawarin juga Infinita My Sunshine.
Kalau yang lokal gimana? Yang lokal mungkin juga bisa dilihat yang lagi tren juga waktu beberapa tahun belakangan itu HMNS yang Essence of the Sun karena memang sama-sama ininya tuh adalah matahari gitu ya baunya. Cuman bedanya tentunya perfumernya dia pakai perfumer in-house ya kan, perfumer lokal yang memang pengalamannya ya di fragrance mereka aja gitu loh. Sedangkan kita kalau Oriflame tuh menggunakan bekerja sama dengan perfumer yang memang eh, apa background background pendidikannya dan pengalaman kerja dan portfolionya memang global dan sangat 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 premium gitu ya pengalamannya. Jadi ya perbedaannya sangat jauh dari segi perfumer ya dan kualitas oil of course, tapi harganya sebetulnya nggak beda-beda jauh. Jadi buat apa buat apa pilih yang lain ya kan? Pilih Oriflame aja gitu. Oke teman-teman, jadi aduh itu cukup banyak yang kita bahas. Semoga teman-teman nggak nggak bingung kecapnya dan nggak pusing dan kebanyak apa banyak banget informasi hari ini. Aku akan bacain chat dulu kali ya. Nih dari tadi ada banyak pertanyaan sepertinya. Won ini bisa dipakai remaja bisa Kak. Bisa dipakai remaja. Cuman remajanya di atas apa 15 tahun ya. Sleeping mask dipakai berapa kali seminggu? Tadi 1 sampai 2 seminggu sudah dijawab ya. Beda yang dengan yang biru itu apa dari ingredientsnya. Jadi kalau yang kuning itu tuh lebih nourishing lagi. Jadi ada alga oilnya itu yang lebih menutrisi. Sedangkan yang biru yang sebelumnya itu memang memang fokus kepada deep hydration. Sleeping Beauty bisa digunakan setelah AHA, bisa bisa Kak. Kalau misalnya ambil Beyond buat siang malamnya pakai apa? Boleh pakai Optimal Hydra Radiance, boleh pakai eh apa? Novage. Oke. Ternyata banyak banget ya, banyak yang lebih suka sunshine. Tas dulu. Oke. Kalau gitu, toner sekarang udah nggak butuh. Ya, Optimus Beyond kalau selesai wudhu harus reapply. Sebetulnya kalau wudhu, kalau itu kan moisturizer itu tidak bersifat water resistant ya Kak. Kalau memang kita butuh kelembapan lagi, ya kan yang lebih ekstra lagi ya boleh aja di reapply. Tapi ya dia bukan berarti dia tuh hilang semua sebenarnya kalau kena air enggak gitu. Karena kan sebetulnya pas kita apply dia tuh kan sudah menyerap ke dalam kulit kita kan. Gitu. Oke, teman-teman gak berasa udah kayak 1 jam lebih. Nih aku apa ngambil waktunya lagi teman-teman semua sampai 15 menit saking serunya ya kita banyak banget ngebahas hari ini. Semoga bermanfaat hari ini infonya buat teman-teman semua. Semoga nggak kebanyakan juga ya, semoga bisa diserap dengan baik dan bermanfaat buat semua. Yang paling penting, makin banyak jualannya ya, makin keren apa namanya bikin promo-promo menariknya dan informasi di sosmednya yang aku tuh juga sering lihat kayak wow keren-keren banget sekarang makin oke ya pengetahuan skincare-nya. Jadi kita terus berkembang dan belajar bareng-bareng supaya semakin berkembang juga cuan dan bisnis kita ya nggak teman-teman? Makasih banyak teman-teman semua. Thank you banget udah join. Sampai ketemu bulan depan lagi ya. Bye-bye.